Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga berkompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari tujuan ukhrawi. Kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi harta kekayaan, kompetisi jabatan dan kedudukan serta kompetisi lainnya yang semuanya bak fata morgana. Indah menggoda tetapi sesungguhnya semu belaka. Itulah kompetisi yang menipu diri sendiri, bahkan hal yang sangat memilukan pun sering terjadi dalam kompetisi jenis ini, seperti suudzon atau berburuk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi jika rasa iri, dengki dan riya ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi dalam kebaikan menurut ajaran Islam? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan dengan jelas, bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembalimu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini Allah ulang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah juga menguji orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Allah memuji
orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Maka berlomba-lombalah kita untuk menggapai akhirat, bukan berlomba-lomba untuk hal-hal duniawi. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dan saling mengalahkan satu sama lain dalam amal kebaikan, saling mengalahkan untuk mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi di surga. Karena seorang muslim yang pintar tidak hanya ingin tempat yang rendah di surga, seorang muslim yang pintar ingin mengalahkan muslim-muslim lainnya dan memasuki al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang tinggi. Rasulullah pernah bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Jika kamu minta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, fa innaha a'lal jannah, karena ia adalah surga yang paling tinggi. Karena inilah kualitas orang-orang beriman, mereka selalu berlomba satu sama lain demi kebaikan. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana para sahabat Nabi yang semuanya berkiprah dan mempunyai peran di masyarakat, seorang muslim seharusnya juga memiliki keterampilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama, serta memiliki karakter nafi'un li ghairih, bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan seorang, salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain, juga keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problem orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah dua orang atau lebih yang saling berkompetisi untuk mendapatkan suatu yang dicintai. Mereka tidak ingin diungguli oleh orang lain, juga tidak ingin didahului. Kompetisi semacam ini bukan perbuatan yang tercela, bahkan kompetisi itu terpuji jika dilakukan dalam hal kebaikan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan yang besar. 'Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minuman dari khamar murni yang ditutup. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Tutupnya dari kasturi, dan untuk yang penuh demikian itu hendaknya kalian berlomba-lomba. Ayat-ayat di atas sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya beliau melarang mempunyai perasaan iri kecuali kepada orang yang dikaruniai ilmu dan ia mengamalkan serta mengajarkannya, dan kepada orang yang dikaruniai harta dan ia menginfakkannya. Sedangkan kepada orang yang dikaruniai ilmu dan harta tetapi tidak mengamalkan dan menginfakkannya dalam ketaatan, maka kita tidak diperbolehkan berkeinginan untuk menjadi seperti mereka. Karena dalam hal ini tidak ada kebaikan yang patut diikuti, bahkan pelakunya akan mendapat siksa. Kita bisa melihat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mempunyai kedudukan yang paling mulia, yang selalu berusaha berada di barisan pertama orang-orang yang melakukan kebaikan. Hingga Nabi pun berharap beliau termasuk orang-orang yang dipanggil dari semua pintu surga, karena beliau selalu unggul dalam semua jenis kebaikan.
Dalam hadis yang panjang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa berinfak dengan sepasang kuda atau binatang lainnya, ia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Surga itu mempunyai beberapa pintu. Siapa yang ahli salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, setiap mereka dipanggil dari pintu yang sesuai dengan amalannya, tetapi adakah yang dipanggil dari setiap pintu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am wa inni arju an takuna minhum." Iya, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka yang dipanggil dari setiap pintu surga. Masya Allah. Demikian juga kita bisa melihat kisah Nabi Musa yang merasa sedih karena ada Nabi lain yang umatnya lebih banyak masuk surga, yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, Nabi Musa iri kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau melampauinya. Nabi Musa pun tak kuasa menahan tangisnya. Kemudian Nabi Musa ditanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku menangis karena ada anak Adam yang diutus setelahku. Umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, maka marilah kita senantiasa berkompetisi untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang-orang yang memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang lain dan dengan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya sesuai batas kemampuan yang kita miliki. Semoga dengan itu semua kita termasuk golongan orang yang mendapatkan surga Firdaus dan dipanggil dari semua pintu surga sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi syurafa amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.